musik. Anjay. Jai. Keren. Musik aja please. Jadi gue harap juga dari Jingga orang-orang juga ngerasa, mungkin yang lagi ngerasa bittersweet bisa ditemenin sama Jingga. Lo pernah gak sih dikacangin sama pasangan lu gitu? Pernah? Nah, anggap aku ada. Kalau kau bilang aku bertanya-tanya, di sini kau ada, namun. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gua Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gua kedatangan musisi multi talent banget ya. Podcaster iya, penyiar radio, songwriter. Ini gua harus konfirmasi dulu nih. Oke, langsung aja. Dia punya single terbaru juga, Anggap Aku Ada. Kita sambut Chanti is in the house. Hai, semuanya dihaloin. Haloin, kamera aja. Kak Halo. Chanti, thank you. Terima kasih Udah for datang having ke me. Melodi Alam. Terima kasih, such an honor. Such an honor buat kita Gila. juga. Thank you loh. Tapi kita mungkin lo kalau podcast kalau bahas diskografi udah sering atau belum ya? Sebelumnya. Lagi mulai. Lagi mulai. Lagi mulai. Kenapa kok lo akan menuju ke diskografi? Karena singing has been my dream kan dari kecil sebenarnya. Oh my God, klise banget tapi beneran. Sebenarnya udah pengen banget jadi penyanyi dan udah lama sih ini ketahan-tahan. Tapi kan gue dulu tuh nggak boleh ke situ dulu. Oke. Karena gue harus fokus sama edukasi awalnya ya. Tapi sekarang kayak udah ada waktunya, udah ada waktu dan kayak semuanya sih kayak berjodoh gitu. Kayak emang waktunya gue sekarang. Semesta mendukung lah ya. Sudah Musik mendukung. Tapi lo kan awalnya penyiar radio kan? Yes. Penyiar radio. Terus lo akhirnya lo sempet cover-cover Yes. Billie Eilish gitu-gitu kan? Nah akhirnya lo nge-switch diri lo, kayaknya gue pakemnya di musik nih. Sebenarnya sebelum jadi penyiar radio tuh gue udah cover duluan. Jadi gue udah mulai cover tuh iseng-iseng dari gue SMP pas sekolah. Terus gue stopin karena kayak nggak mau pusing, gue lagi kuliah gitu kan. Terus tapi sebenarnya musiknya tuh nggak pernah stop. Musiknya nggak pernah stop, tapi kayak gue nggak pernah ngasih lihat aja. Sebenarnya siaran radio itu sangat random karena gue nggak ada kepikiran apapun. Tiba-tiba gue jadi penyiar, tiba-tiba gue one day diajak sama kakak gue kayak, ayo Chan, kita audisi apaan Chay? Audisi jadi penyiar radio. Ada yang gila, itu bukan cita-cita gue jujur, kayak tiba-tiba iseng. Sebenarnya itu cita-cita dia. Tapi gue disuruh ikutan. Lo disuruh nyebur tuh di situ. Disuruh nyebur, gue kayak udah fine, kita iseng ayo let's go. Yang kayak nggak mungkin dapet juga lah. Tiba-tiba dapet. Jadi dia tuh kayak scouting gitu. Oke. Gue masuk top 10. Tiba-tiba gue menang. Terus gue menjadi penyiar radio. Gue bingung banget jujur, kayak langsung yaudah deh gue I guess I got a job now. Jadi gitu ceritanya. Berarti debut lo di di entertainment industry itu radio justru? Atau lo sebelumnya ada nyanyi kah atau lo model? Sebenarnya mungkin gue foto-foto dulu kali ya. Sebenarnya dari situ sih. Sebenarnya sebelum radio gue tuh iklan dulu. Oh iya, gue iklan syuting apa? iklan. Banyak nggak usah dikasih tahu ya, males gue. Satu. Nggak mau gue. Ada cuplikannya tiba-tiba anjir. Jangan please. Oke. No. Tapi ya iklan dulu. Pokoknya nyanyi, iklan, terus siaran. Gitu sih. Terus baru nyemplung ke beneran syuting. Oke. Gitu. Kan lo pasti punya banyak reference lah ya di musik ya. Satu musisi yang menjadi influence lo lah ya. Kayaknya nih gue pengen main musik nih gara-gara ngelihat seseorang ini, siapa Chan? Kalau gitar jujur kakak gue. Kakak gue tuh gitaris, musisi juga. Terus gue ngeliatnya kayak keren banget mau. Terus gue colong gitarnya, gue belajar. Tapi nulis lagu sebenarnya gue terinspirasi dari Taylor Swift, because I was a Swiftie. Tapi yang Taylor Swift yang sekarang gue kayak kurang dengerin, tapi yang dulu gue dengerin banget. Berarti era-era Red? Fearless bahkan. Wah. Berarti masih country lo dengerin tuh ya? Iya banget, suka banget. Gila Taylor Swift pada saat itu kayak lucu banget, bagus banget. Tapi sampai sekarang juga bagus sih, jadi ya.
Dia salah satu inspirasi gue untuk menulis lagu. Tapi sekarang kiblat gue adalah Ariana Grande. Oke. Forever my queen. Let's go. Tapi gue ini deh. Gue dengerin Taylor Swift tuh agak mungkin nggak yang dari awal ya, yang 1989 ya. Gue mulai dari situ. Lo ngelihat sosok Taylor Swift ini, apa yang lo akhirnya terapin ke diri lo juga gitu untuk stage act kah, songwriting kah, rekaman? Dulu sih kayaknya mungkin songwriting ya dulu. Kalau sekarang enggak ngeliat Taylor Swift, lebih ke Ariana Grande. Gue melihat semuanya dari dia, kayak vokalnya dia, oh my god, nggak ada yang bisa ngalahin Ariana Grande sih menurut gue. Terus kreativitas dia di dalam proses bikin musik gitu. Kayak kalau kalian tahu yang dia ngedirect albumnya sendiri. Yang albuman nih? Aduh, kayak every album dah. Oh iya, dia emang ngedirect sendiri ya? Itu dia, makanya gue kayak lumayan gila, amazed banget sama dia karena gak tahu otaknya muter mulu coy. Gue gak ngerti sih, tapi dia patut dicontoh. Yalah, secara ini ya. Kayak jadi role-nya ada produser gitu. Betul. Dan lo pengen menuju ke sana. Banget. Secantik gitu. Amin lah. Amin. Bisa lah. Album ada enggak single yang udah lo direct sendiri? Pure lo sendiri? Pure gue sendiri. Single yang baru keluar atau yang sudah keluar? Yang sudah atau yang udah keluar? Sebenarnya garap sendiri sih mungkin Dot kali ya. Oh, Dot. Iya, Dot kali ya. Tapi kan kayak kalau misalnya lo bikin lagu sebenarnya kayak it's teamwork. Gue sih bikin Dot sebenarnya gue nulis sendiri, nge-produce sendiri, tapi gue dibantuin sama teman gue untuk ngisi-ngisi kayak instrumennya gitu-gitu, gue dibantuin. Tapi itu kayak mungkin yang paling gue bikin sendiri itu. Dot. Kalau nggak tahu single pertama gue 2020. Bener nggak rilisnya? Kayaknya, gue aja lupa. Oh my god, sorry. Lo juga lupa ya. Tapi itu berarti debut single lo ya, penyanyi lah. Betul. Boleh ceritain nggak momen pertama lo workshop, terus lo manggung bawain lagu itu kan, secara itu debut lo kan gitu. Coy, itu lagu paling iseng sedunia. Itu sebenarnya datang dari surat cinta gue kepada pasangan gue ya, suami gue sekarang. Awalnya tuh karena gue kesemsem, terus gue kayak bikin lagu terus gue bikin lagu, terus gue kasih denger ke dia, terus dia kayak, lucu lagunya tentang apa? Tentang lu. Terus kayak, terus gue kayak, ya. Terus akhirnya sebenarnya tadinya gue nggak kepikiran untuk rilis, tapi karena mungkin sebelumnya gue nggak pernah ngerasain rilis lagu, rasanya kayak apa sih? Kayak gimana sih caranya? Jadi gue ya udah rilis aja sih Dot. Jadi gue rilis sendiri, dan sebenarnya di otak gue sebenarnya itu bukan official single gue. Itu kayak single iseng. Gitu sih. Oke. Kenapa itu kan debut single, dan lo ini nulis lagu ini buat suami lo. Pada waktu itu dia yang mendukung lo berarti untuk ke musik, atau lo ya udah? Enggak sih, gue dukung diri sendiri. Diri sendiri aja, support sistem diri sendiri. Kayaknya dia juga udah tahu kayak gue suka musik, jadi kayak ayo udah terserah lu mau ngapain juga gue dukung gitu loh. Tapi selama ini kayak gue mendukung diri sendiri deh, kayak gue tetap mau musik. Dari kecil gue tetap mau musik, gue mau nyanyi, gue mau bodo amat, gue mau jelek kayak nyanyinya, gue mau nyanyi pokoknya. Gitu sih. Lu berarti secuek itu ya sampai sekarang? Enggak, dalam hatinya sensitif. Tapi mungkin di luarnya nggak kelihatan, tapi sebenarnya gue sensitif dan baperan. Oke. Tapi si Dot ini dia terlibat nggak di dalam kreatif? Ada. Kan ada single gue yang bersama dia bernyanyi. Yang duet kan? Yang duet. Apa kisah Tak Sempurna. Nah itu dia terlibat di situ. Dia nyanyi doang sih. Oh dia nyanyi. Iya. Ini tuh maksudnya kayak Dodotnya yang terlibat atau? Jadi dari proses kreatif. Entah lirika. Ada banget di video klipnya Dot. Video klipnya Tak Sempurna itu dia yang direct. Terus dia nyanyi juga di lagunya. Apa lagi ya? Banyak sih dia. Hidup gue juga terlibat. Di personal lu ya. Iya betul. Tapi di kisah Tak Sempurna ini karena duet,
membagi porsinya gimana tuh, Chan? Jadi kalau Tak Sempurna itu tuh gue nulisnya kan sebenarnya ini tuh lagu ditulis sama Agustin Undari sama Ivan Gojaya. Ivan Gojaya, oke. Nah, Ivan Gojaya kan produser gue bersama istrinya, which is Agustin Undari. Mereka berdua nih memang pelopor pembuat lirik sangat romantis gitu. I see. Jadi kayak mereka adalah orang yang tepat untuk gue ajak nulis lagu. Apalagi temanya cinta yang tidak sempurna gitu kan. Okay. Nah makanya mereka nulis, gue workshop sama mereka juga, temanya mau gimana, message-nya mau kayak apa di delivernya. Terus akhirnya lagu jadi. Udah langsung kita porsiin sih, kayak lebih oke, ini bagian Cantik, ini bagiannya Dodot. Terus udah. Gitu sih, sesimpel itu. Sesimpel itu lah ya workshopnya. Kan Dot, terus ada si siapa tadi, Kisah Tak Sempurna. Terus lo punya satu single yang menurut gua ini malah liriknya depresif banget nih, Sanubariku. Itu bisa dielaborate ke sana nggak sih, kelelahan kah? Iya. Depresif, lebih depresif lah dari single sebelumnya. Ih makasih lo udah di acknowledge liriknya, makasih banyak loh. Makasih banyak, gue suka banget orang-orang yang kayak acknowledge lirik. Mas yang duduk di bawah. Makasih ya mas yang duduk di bawah, oh my god. Dia yang Sanubariku tuh lagu, nah ini Sanubariku adalah lagu official single gue, yang menurut gue itu sangat official, proper daripada Dot sebenarnya. Dan itu juga gue pertama kali kerjasama sama Ivan Gojaya, Ipong. Itu gue juga nulis sendiri, vocal directornya Gamalil Tapiheru. Jadi it was such an exciting project. Karena kayak gue beneran oke, rekaman vokal beneran tuh kayak gini rasanya. Ternyata kalau ada vocal director tuh begini. Kerja sama Ivan Gojaya yang sudah nge-mix banyak artis gede-gede, rasanya kayak gini. Jadi it was so exciting and also nerve-wracking. Tapi Sanubariku memang lagu depresi. Sebenarnya itu tuh gue bikin pas pandemi. Oh, pas COVID. Terus gue gue positif. Terus gue gak bisa ketemu orang lama banget, kayak 3 minggu gue gak sembuh-sembuh. Gue capek, gue beneran depresi, kayak please gue mau ketemu orang tapi gue gak bisa. Jadi gue nulis. Tiba-tiba gue kayaknya dapet kayak epiphany gitu. Kayak I felt like my relationship with, ini personally ya lagunya buat gue. Personally gue ngerasa ada deeper connection antara gue dan Tuhan. Berarti vertikal nih ya? Iya, sebenarnya personally ya. Gila. Tapi kayak beneran kayaknya Sanubariku tuh emang lagu gue refleksi diri. Iya, itu sih sebenarnya. Nah berarti kan itu lo lagi di fase kesendirian lo lah ya, bisa dibilang ya. Betul. Dan yang lo dapet yang akhirnya lo tuangkan ke si Sanubariku ini setelah lo komunikasi nih dengan yang di atas gitu pada waktu itu? Mungkin lebih ke percaya aja dan pasrah aja sih, apapun yang terjadi di hidup kayak lo punya dia gitu. Dan selalu harus percaya sama dia yang di atas. Jadi apapun yang terjadi di hidup gue, mau sedih, mau seneng, mau susah, mau gampang, pasrah aja ke dia gitu. You're not alone sebenarnya. He's on your side always. Sebenarnya itu. Oke. Tapi banyak banget orang yang mikir itu lagu cinta. Sebenarnya iya sih, lagu kayak cinta untuk Allah, Tuhan. Sebenarnya. Ya. Berarti di fase itu lo menulis sendiri tuh kan lo berarti lagi apa ya dulu, karantina lah ya. Betul. Lagi karantina. Instrumen apa tuh yang pertama kali lo dapat tuh? Misalnya dari gitar dulu kah, piano dulu, bassnya? Karena pada saat itu gue lagi belajar sampling lagu, gue ngejahit lagu, gue lagi belajar pakai splice. Jadi gue lagi eksperimental, tapi gue nggak tahu pas gue nulis, gue ngerasa ini lagu kayak harus didampingin sama piano. Jadi gue mencarilah sampel piano, terus gue jahit, gue selesaiin lagunya. Terus udah jadi demo.
Oke, gitu demo. sih. Dan gue udah kebayang gitu kayak gue kebayang lagu ini harus ada strings. Gue harus kebayang ini tuh harus kayak sinematik, harus dramatis, harus kayak grande Oke. gitu. Jadi pas gue bawa ke Ipong tuh langsung kayak gue udah kebayang visi lo, gue juga langsung gila nih produser. Tanpa lo ngomong. Tanpa gue ngomong dia udah ngerti, gue langsung best. Itu sih. Ayo kita pertukaran darah gitu. Takut banget. Itu blessing sih dapat produser yang bisa nge-translate tanpa lo ngomong gitu. Parah, susah kan soalnya. Gitu Ya, sih. ya, I'm very grateful. Kalau oke, gue pengen bedah secara lirik ya. Lo paling lo inget di kepala lo yang jadi top of mind di Sanubariku tuh part apa? Lirik. Top of mind selalu cahayamu datang dan mengiringiku di samping mata itu. Kenapa itu? Tahu kayak berat Part banget. Itu. Jujur aja Kenapa? personally kayak karena pada fase itu gue gelap banget ya mata gue kayak nggak ada endingnya, tapi karena gue tiba-tiba dapet that epiphany, gue tuh jadi ngerasa oh dia ngasih gue cahaya nih, dia ngasih gue jalan nih, gue dikasih kekuatan untuk kayak gue bisa kok sendiri. Ternyata ini adalah waktu untuk gue emang be reflective dan ya udah emang gue dikasih waktu untuk asah karya gue kayaknya. Gitu sih. Asik. Gue sampai lupa liriknya tadi. Apa sih liriknya? Suka dodol gue. Kenapa dodol? Suka lupa lirik. Oh kok Lirik gue sendiri gue lupa. kayak ini aja, kayak wancoy. Geledek pakai. Lo pernah lihat kan? Iya, yang gini-gini kan. Tapi lo pakai contekan nggak manggung? Enggak. Jadi kalau lupa apa yang pertama kali lo lakuin? Ups. Ulang gitu. Kayak ups teman-teman, gak apa-apa aku manusia, kita ulang gitu. Oh pernah? Pernah, sering kayaknya. Kemarin ya? baru. Terakhir manggung di mana? Kemarin balap gue di radio nyanyi akustik. Salah nada gue. Terus gue bingung, gue langsung gak apa-apa salah, gue tetap nyanyi gitu. Udah amat. Ya udahlah. Namanya manusia, masa gue harus sempurna mulu? Kan tak sempurna. Tak sempurna. Keren. Itu tak sempurna 2025. 2025. Lo Tahun rilis. lalu. 2000 Iya, ini 2026 benar, 2025. 2026. Sorry. Kenapa lo memberikan titlingnya tak sempurna gitu? Karena memang lagunya ngomongin tentang cinta yang tidak sempurna. Karena gue nggak mau kayak gue nggak mau ngomong kayak aku tuh sayang kamu banget gitu, gue nggak mau. Oh, lo nggak direct gitu orangnya? Nggak, gue maunya kayak yeah. ya emang lo tuh annoying. Oke. Gue juga annoying. Ya tapi nggak apa-apa karena rasa sayang kita yang nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk kita berdua. Jadi kayak mau komunikasi kita kayak apa kagak sempurna, tapi we're sticking through it. Oke. Itu sih. Berarti yang terhighlight adalah imperfection-nya. Imperfection-nya. Yang di lagu ini. Betul, benar. Okay. Karena kan kayak gue adalah orang insecure yang tadi gue sudah mention. Gue sebenarnya insecurean. Okay. Nah, sedangkan Adipati tuh sangat pasti gitu. Jadi tuh kadang memang kayak kan itu jadi agak nggak balance. Guenya selalu kamu tuh gimana sayang aku nggak sih? Biasa kan kayak sayang lagi kamu sama aku tuh kayak menurut lu nggak usah nanya lagi gitu ceritanya. Terus sebenarnya kalau misalnya lo liatin liriknya sebenarnya itu conversation gue sama dia. Oke. Sebenarnya kayak gitu. Sehari-hari lu gitu. Iya tapi nggak sedramatis itu ya, lebih ke kayak lebih ya, kasual. Kan di grooming. Iya itu kan di grooming. Ya, itu kiasan. Oke, berarti sebenarnya gue penasaran kayak lo kan main film juga, Chan. Dikit. Dikit, teman-teman menikah 2 kan gede itu ya. Ya. Gede itu. Tapi lo kepikiran nggak bikin soundtrack gitu dengan segala macam pengalaman lo lah ya? Mau banget lah. Kepikiran banget sebenarnya Sanubariku tuh kalau kalau kayak filmmakers yang lagi nonton kalau mau PH kalau dengerin Sanubariku mungkin kayak cocok sama filmnya. Boleh langsung kontak aku ya. Tapi sebenarnya Tasepura juga gue pengen banget masuk ke film juga. Pengen banget lagu-lagu gue juga jadi soundtrack film. Pengen banget gue.
Tapi kalau lo bisa ngebayangin ini bego-begoan aja ya. Lagu mana yang paling cocok jadi soundtrack dan kenapa? Lagu mana? Lagu lo. Semua. Semua? Semua. Yang paling gue pengen deh, yang paling gue pengen. Yang paling gue pengen ada 2, itu Sanubariku sama Tas Sempurna. Kayak bagus banget, coba bayangin Tas Sempurna ya. Terus kayak filmnya sinematis. Terus filmnya kayak tentang 2 orang yang kayak mereka tuh sebenarnya saling sayang tapi ngeselin gitu. Kayak kenapa sih lu kagak ngomong aja? Tapi gak mau ngomong, biasa kan? Ya. Cocok say. Cocok banget sama Tas Sempurna. Sanubariku, lo itu juga sinematis. Ih, cica. Menurut gue ambil ya. ngobrol sama PH gue. harus langsung nih ya. Harus Langsung direct ke coba, Canti. kalau lu punya link. PH ada kita ya. belum ya. Berarti itu ya tadi ya, si Tak Sempurna Ya. yang paling pengen. Nah, lo kan nggak cuma musisi sih, lo podcaster di Maple, ya kan? Terus lo ibu juga, seorang ibu. Lo gimana tuh ngejaga energi biar tetap gue memang bisa nih semuanya gitu. Ngejaga energi, I don't have the tutorial for it, tapi kayaknya karena gue orangnya juga. Karena kan lo insecure, lo bilang. Bener, tapi energi gue gede banget. Oke. Segede itu, kayak sampai mungkin beberapa orang capek kali ya kalau hangout sama gue. Tapi energi gue segede itu dan sebanyak itu, jadi kalau misalkan gue capek pun, gue mungkin cuman perlu kayak sejam untuk bengong, biarin gue bengong ngeliatin jendela, please. Lo bisa kebengong sejam? Enggak juga, tapi maksudnya kayak jangan ajakin gue ngomong kayak sejam ya, please. Kayak diemin gue, gitu. Let me do my own thing, come on man, shut up, gitu. Pernah gak lo lagi di posisi energi lo habisnya, tapi lo harus tetap in frame gitu? Dan itu apa yang lo lakuin? Pernah. Ya harus gue lakuin mau nggak mau, kan kerjaan. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Kayak otak gue sih lebih ke ya udah lu capek, ini konsekuensi. Jadi kalau lu capek, gitu. Lu harus nge-switch. Mau nggak mau, bodo amat. Nggak ada alasan gitu. Gitu aja sih. Atau ntar gue marah sama diri sendiri. Belum gue yang marah sama diri sendiri. Belum orang lain nanti kecewa sama gue. Belum ini ntar marahin gue. Nggak mau, gue mendingan gue aja. Gue aja yang switch gitu. Oke. Gitu. Ya udahlah, gue capek sama diri gue sendiri. Yang penting orang seneng sama gue. Iya. I see. Nih, gue kalau harus memilih role saat ini, lo emang pengennya jadi podcaster kah, penyiar radio kah, atau memang sebenarnya ya udah gue memang musik sebenarnya. Roots gue musik gitu. Roots gue musik. Anjay. Keren. Musik aja please. Kayak mungkin ada yang mau ajakin gue musikal, gue mau ikut. Oh iya. Mau ikut. Ini lagi banyak musikal ini sekarang. Ih, suka banget, parah. Chicago ya kan? Chicago. Ih, ada lagi kemarin. Apa? Home Sweet Loan yang audisi, ya kan? Suka banget, sumpah. Gue kalau ditanya kayak gitu, so easy. Musik. All the way. Musik yeah. Dan musik. Prioritas pertama gue musik. Kenapa lo bisa jadiin musik priority lo? Karena mungkin gue udah sesuka itu, kayak I like the process. Gue suka banget stresnya. Oke. Stres kayak di studionya ya. Kayak intensitasnya. Wah, lagi nulis kagak bisa ada kata-kata yang keluar, gue suka banget kalau gue stres. Oke. Gue suka nyari nada, gue suka ngulik lagu, gue suka ngulik suara orang. Gue suka banget nyari detail, suka banget. Gue suka halu gitu loh kalau lagi dengerin lagu tuh, kayak gila kalau misalnya lagu gue kayak gini nih, kayak gini, soundnya kayak gini nih. Kalau Celine Dion nih suaranya pasti kayak gini nih, gitu loh. Oke. Tapi ada asbun-asbunnya juga ya? Ada, bodo amat. Bodo amat. I mean that's the process ya sih. Itu sih, dan juga mungkin kebantu juga karena keluarga gue juga lumayan musikal. Nyokap gue dulu penyanyi. Oh, nyokap lu penyanyi? Nyokap gue ngeris album itu? Iya. Kalau siapa tahu namanya kalau Nidia Sisters di tahun 70-an kalau nggak salah. Nidia Sisters. Okay. Dia kayak lagunya lucu banget, kayak hey kakasihku. Oke. Gitu. Bertiga sama kakaknya sama adeknya.
Terus bokap gue drummer, ngakak deh. Punya band dulu. Band apa? Dulu namanya The Crabs. The Crabs. The Crabs. Terus kakak gue juga dulu ngeband ngeluarin album namanya Toge. Toge. Alasannya kalau nggak salah gara-gara gitu ya? Iya parah. Kayak alternatif. Garage rock gitu. Alternatif punk gitu, punk pop rock. Gitu. Very heavily influenced by Incubus. Oh Incubus. Red Hot Chili Peppers gitu. RHCP. Ya gue sotoy deh ya tapi di situ-situ. Jadi gue kayaknya melihat mereka juga, terus gue kayak gue juga suka nyanyi, kayak emang lu doang, gue juga gitu. Oke. Nggak, tapi kayak gara-gara mereka juga sih gue. Ya. Tapi kalau secara reference lo lebih ke R&B soul lah ya. Yes. Kenapa R&B soul? Gue sering banget nemuin orang, gue nggak intuit ke R&B soul, tapi gue tau lah beberapa. Gue kesel ya emang, malah gue nanya ke lu. Nah gue tuh dengerin si Anggap Aku Ada soulnya gitu. Nice. Oke. Lo menemukan apa ya? Bisa menemukan gue soul nih, roots gue nih. Gue awalnya nggak tahu juga. Kayak gue ngebuat semua ini kayak gue mikirnya cuman you know what, gue juga masih explore, gue ngeraba-raba. I think yang gue tahu selama ini adalah gue suka nyanyi, gue suka nulis, gue suka ngulik, I wanna do it. Ya udah, kalau emang gue masih bingung along the way and that's fine gitu. Tapi ternyata makin kesini ternyata emang yang gue pilih adalah arahnya ke situ. Sebenarnya kayak gue nggak memilih sih. I think R&B chose my. Takut banget. Soul memilih Anda. Takut banget pick me jujur. Tapi amin. Tapi kan ya soul lagi salah satu genre yang lagi disenangin kan sekarang. Kayak Olivia Dean gitu ya? Ya. Kayak Ray. Aurora. Kan kalau cewek iya gitu. Bener. Iya kan? Oh my god, iya. Aurora. Wow. Nah kalau gue justru senangnya di Tomis awalnya. Kena gitu. Mike Iris gitu gue kenanya. Oh. Baru tuh mulai ngulik si tadi Aurora. Ariana Grande pun gue baru tahu belakangan. serius. Sebagai Arianator gue agak kecewa. Karena gue emang gue dengerinnya mungkin kayak kakak lu gitu, kayak garage rock. Sama coy. Iya. Gue gede dengan dengerin Incubus, Red RCP, Hot. ya. Terus tiba-tiba ke fase emo. Oh Imo juga? Iya. MCR parah. gitu ya. Gue kalau ditanya, lu kalau nonton konser, lu lebih milih apa? Misalkan pilihannya, misalkan lu mau nonton Kehlani atau lu mau nonton Incubus, sorry banget. I'm sorry. Gila. Gue Incubus. Gila. Gue lebih pengen nonton mereka. Tapi siapa yang musisi atau band yang lu penasaran banget live ya? Incubus. Iya. Ngeri. Kenapa Incubus? Gak tau, kayak keren. Coy, keren banget rumit dia. Sih musiknya. Keren banget, apalagi kayak dia nyanyi sambil nge-wine. Sambil nge-wine kayak. Ya. Hai, keren banget nih orang gitu. Ya. Suka banget Incubus. Berarti Incubus ya? Incubus. Indo, musisi Indo atau ya band yang lo look up siapa? Yang gue look up, Gamaliel Tapiheru, I'm so sorry. Siapa? Gamaliel Tapiheru. Gamaliel. Gila. That's why lo suaranya. Sama Kamga? Iya sih. Gue gak ngerti terbuat dari apa kerongkongan mereka. Iya sih. Keriting banget coy. Sama Teddy Sama Teddy juga gitu keren banget. Banyak sih artis Indo keren banget. Banyak. Gila. Tapi Kamga sama Gamal dua musisi yang gue kayak, lu suaranya crazy sih. Sama otaknya crazy sih. Gitu. Ya. Karena Kamga juga udah, dia vocal directing Anggap Aku Ada. Buat lagu gue yang baru keluar kemarin, Jingga juga. And my upcoming album, dia yang vocal direct. Di bulan boleh spill album Cantik akan seperti apa albumnya itu? Seperti apa? Akan very fresh. Ibarat lo minum jus jeruk. Oke. Kecut Kayak, dong. Kan ada yang manis. Okay. Tapi banyak kan, ada jus jeruk tuh ada yang kecut. Ada yang kok agak pahit ya. I see. Ada yang manis nih. Ada yang kayak gak ada rasanya lagi, ya kan? Okay. Kayak gitu album gue.
agak mix feeling albumnya. Yes. Tapi arahnya akan ke soul R&B, masih ke situ loh. Atau akan lebih alternatif. No, akan ada banyak pop and R&B sih sebenarnya, and soul. Cannot wait for you guys to listen to it. Produser siapa produser? Produsernya Ivan Gojaya. Masih. Gue juga dibantuin writingnya sama Agustin Undari. Terus vocal directornya Kamga. Ada banyak juga musisi-musisi yang terlibat di dalam album gue. Jadi makanya gue excited untuk ngasih lihat ke kalian sih. And it's gonna be my first album. Jadi anak pertama lah ya. Kalau ini kayak anak dewasa pertama. Anak dewasa pertama. Ya, anak dewasa pertama. Gila. Berapa track? Aduh, boleh ya ngasih tahu? Berapa track? Range. 8. Oh, 8 ya? 9. 8 atau 9 lah ya. Oke, gue dapat nih kisi-kisinya album. Tapi lo kan baru ngerilis single juga kan? Tahun lalu ya? Si Anggap Aku Ada ini tahun lalu ya? Tahun ini. Oh, awal tahun ya? Awal tahun. Itu akan menjadi pembuka kah album nanti Cantik? Atau ini sebenarnya ya udah di luar album sebenarnya? Dia adalah track yang ada di album. Oke. Jadi dia adalah penghubung antara persinggelan ini dan album. Oke. Gitu sih. Yang gue bisa spill adalah Jingga dan Anggap Aku Ada di album. Oh, Jingga tuh akan jadi part album juga? Oke. Kenapa lo memilih dua ini, Chan? Jingga dan Anggap Aku Ada? Untuk apa nih? Menjadi jembatan album lo nanti. Karena menurut gue Jingga ya dari Jingga ya. Jingga itu sebenarnya a very easy listening song. Ya kan, kayak Jingga menjadi terbenam. Terus lagu itu tentang bittersweet, kayak lu tuh sebenarnya nggak mau putus sama orang, tapi lu harus putus karena kayak it's not you, it's me. Kayak gitu. Jadi gue kayak gila, Jingga nih, bahkan gue aja yang nyanyiin gue relate. Kayak I go back to me being 16 years old. Pas gue nyanyiin Jingga itu sih. Jadi gue harap juga dari Jingga orang-orang juga ngerasa, mungkin yang lagi ngerasa bittersweet bisa ditemenin sama Jingga. Nah, kalau Anggap Aku Ada, kenapa ya? Pasti lo ada reason kan? Kenapa menjadi fokus track lah? Kenapa ya? Kenapa? Karena mungkin sama kali ya, kayak reasonnya itu sebenarnya it's such a very personal song. Itu mungkin lagu curahan hati gue. Kayak lo pernah gak sih dikacangin sama pasangan lo gitu? Pernah. Nah, Anggap Aku Ada. Gitu, kayak it's such a fun topic to sing to. Kayak lo gak dianggap sama pasangan lo sendiri. In my case, karena suami gue suka main game, gue jadi gak dianggap. Lo dikacangin juga? Gue dikacangin karena dia harus perang. Jadi gue kayak, kapan perangnya sama gue, tolong gitu kan. Kapan nih giliran saya? Halo gitu kan, perang sama aku, tapi kayak nggak bisa, aku lagi perang jam segini sama jam segini. Kayak lu ya emang. Yaudah deh, gue nulis lagu aja, udah gue ke Ipang aja, udah let's go gitu. Muncullah Anggap Aku Ada. Anggap Aku Ada gitu. Karena suami lebih milih berperang. That's my personal story ya. Suami lebih milih berperang. Bagus loh. Subheading lu. Bener kan? Bagus ya. Tapi berarti kan lo nge-remind lagi kan? Iya. Kisah-kisah lo yang lama tadi di Jingga, lo bilang lo di 16 tahun, 17 tahun. Lo ngelihat Cantik di umur itu gimana dengan sekarang? Di umur 16 tahun? 16 tahun itu. Oh my goodness, she's gonna be like really proud. Kayak gila bangga banget gue sama lu, oh my god gitu. Dulu lu yang suka kayak bawa-bawa gitar ke sekolah, lu ngapain gitu. Kayak sekarang lu bisa nyanyi, lu udah mau punya album, kayak gitu sih. Lebay banget. Sorry. Berarti lu rebel itu di SMA. Lu bawa gitar, lu cowok banget ya? Enggak juga? Apaan cowok banget? Kan cewek, biasa kan cowok yang bawa gitar gitu ke sekolah. Emang iya ya? Iya. Gue gak pernah ngeliat sih. Iya. Gak tahu, tapi gue emang suka iseng bawa gitar ke sekolah, gue juga gak ngerti ngapain. Tapi ya gue, apa sih pertanyaannya tadi? Gak, lu ngeliat Cantik di umur
di Oh, iya. umur 16. Sekarang ya di posisi lo sekarang. Ya lo kan tadi lo bilang lo very proud dengan diri lo. Iya, Oke, parah. oke. She's gonna be really proud karena kayak si perempuan yang umur segitu, bahkan yang umur 14 tahun cantik dulu yang bikin lagu judulnya Fairy Tales Itu lagu pertama. yang nada fairy tales do exist, so are we. Kayak dia bakal kayak gila, songwriting lo udah kayak gini, mantap gitu. Oh berarti bakat lo udah dari umur segitu ya? Amin. Nulis lagu ya, gila. Lo tadi nulis lagu pertama sih Fairy Tales itu. Gue kayak suka, bisa gue kayak nulis lagu iseng aja gitu. Terus gue dengerin lagi sekarang. Pasti kan ngerasa anjing lagunya ngehe banget ya. Paham. Menye banget ya. Paham. Tapi lo ada di fase itu tapi atau lo justru proud gitu dengan lagu lo itu? Sometimes ada beberapa lagu yang gue bikin gue kayak keren sih jujur gitu. Tapi ada juga yang kayak what? Gitu. Ada yang what? What is this? What the fuck? Kayak no. Jijik gitu. Ada beberapa yang gue bangga, ada beberapa yang seharusnya gue bangga tapi kayak kurang gitu. But that's normal gak sih? Yeah, kayak lo bagian bikin, dari proses kan, iya lo kan? nulis. Kayak malah lo lebih banyak aja nulis, mau jelek kayak mau bagus kayak it's your bank, ya kan? Ada satu line dari lagu lo, bukan kamu, bukan aku, bukan kita yang salah. Sebenarnya ini It's not you, it's not me. Oke. Yeah, it's not you, it's It's not me. me. It's not you, it's me. So we have to break up, you know? Oke. It's not your fault, it's not my fault, it's just the universe. Aja. Nah, tapi itu kan proses pendewasaan lah di Bener. line itu kan. Bener. Gue sih ini tuh sebenarnya sih, ini kan dari lagu Jingga ya teman-teman kalau nggak tahu. Ini lagi lagu Jingga. Jingga. Sebenarnya yang nulis tuh bukan gue. Oke. Yang nulis tuh si Botin, Agustin Undari. Oke. Ini lagu ternyata udah tertimbun lama banget. Dan dia tuh awalnya visinya dia, yang dia lihat tuh ini orang yang nyanyi lagu ini cowok. Oke. Terus gue bilang, mana lagu yang keluarin, coba gue mau lihat. Terus dia kayak dia nyanyiin. Terus gue kayak, what? Lagu gue. Terus dia kayak, hah? Coba lu nyanyiin dulu. Terus Ipeng nyuruh gue nyanyi juga. Terus awalnya tuh Ipeng gak cocok lagi suara lo di sini karena nih lagu kayak very like high school sweetheart. Oke. Terus gue kayak diam kamu ya, aku bisa gitu. Terus akhirnya kayak centil juga kok. gue bisa dulu tenang. Ini adalah waktu untuk kita mengasah karakter itu, gitu kan. Akhirnya pas mau rekaman, udah rekaman, terus dia kayak cocok banget coy gitu. Terus gue kayak nggak percaya sama gue. Gitu. Berarti di album ini, gue Anabel aja, Anabel. Ini era centilnya Cantik nih. Parah. Oke. Parah. Karena kan sama ini kayak Sanubariku, Mata Hati tuh kayak very depressive, very dark. Gue capek, gue nggak sedepresi itu jujur teman-teman. Aku sebenarnya happy go lucky, tapi di dalam menangis. Gitu. Lu menutupi kesedihan lu dengan Jangan ini. gitu. Ya kan? Jangan gitu. Jangan gitu. Tapi iya. Kadang. Tapi banyak hal yang kayak musisi justru kan deep down-nya menceritakan yang personalnya beda gitu sama aslinya kan. Tapi ini lo justru memperlihatkan sisi centilnya lo nih. Gue memperlihatkan sisi banyak gue sih. Centil ada, marah juga Marahnya ada juga. Kecewa ada, iseng ada, flirty pun ada. Oke. Gitu. Jadi kayak gue akan ngasih lihat banyak sisi gue sih. That multiple face of mine itu. Oke, itu sisi itunya ya. Sisi itunya. Yang pengen lo ini ya. Iya. Pengen lo ini. Terus di album ini siapa lagi yang berperan nih? Ada selain Ivan Gojaya, ada Kamga, ada siapa lagi? Agustin Undari, of course. Aduh banyak banget. John Mandagi. Banyak banget, sumpah banyak banget. Dika. Aduh banyak banget.
Songwriter Ican, gue, Botin, Agustin Undari, Oke, Ipong juga. Kadang-kadang tuh kita bertiga kayak beneran suka duduk terus kayak ayo kita bikin apa hari ini, kita mau bikin apa, vibe-nya mau apa, lo lagi ngerasain apa, gitu sih. Jadi it was such a long journey karena juga anak dewasa pertama. Jadi kita beneran meresapi apapun yang datang hari itu. Ya. Gitu sih. Cantik, gue menutup diskografi lo. Berarti ini si Anggap Aku Ada udah ada di semua platform ya? Sudah ada. Sudah ada MV? Belum, doain ya. Jika juga belum ya? Juga belum, yang ada Oke. cuma Tak Sempurna, jadi jangan lupa ditonton ya. Dan single-single yang lain juga didengerin. Masukin playlist. Masukin Sama playlist like ya? songs plus. Sama di clipper Betul. berguna banget sih sekarang. Iya makasih. Ya Coba kan? coba promoin buat Promoin gue. Clipper Coba, ya. Coba. Makanya gue tadi nunggu clipper, kayak banyak sih ya clippernya ya. Tapi gue menutup diskografi. Gue pengen tahu reference lo sih. Lo akhir-akhir ini lagi dengerin siapa sih, Chan? 5 lagu lah yang lagi lo dengerin. Lagu. Boleh sambil lihat gak? Boleh. Aduh. Gue pengen tukaran reference. Reference. Reference nih. Iya. Aduh aneh banget lagi. Lo denger apa sih, aneh apa sih? Playlist Cantik. Sebentar ya, sabar teman-teman. Nih gue liat di liked songsnya aja ya. Boleh. The Cranberries Linger. The Cranberries. Aneh Oke. banget. Ada titik-titik di ujung doa. Olivia Dean. Ini harus lagu ya? Iya, sama judulnya. Tadi ada Cranberries, Linger. Linger The Cranberries. Ada titik-titik di ujung doa Sal Priadi. Olivia Dean yang Let Alone the One You Love. Terus ada Float Pulang. Float. Terus ada 311 Love Song. 311 Love Song yang mana ya? Kenapa tiba-tiba di otak gue jadi creep ya? Creep Radiohead. Boleh didengerin dikit gak? Boleh. Oke. Kira-kira kayak gitu ya? Berasa dengerin gitu. The Cure. 311. Oh, tapi The Cure ada itu kan, Whenever I'm alone. Dia ini kali nge-cover. Iya, The Cure kayaknya. Gue Maksudnya The salah Cure ya? yang cover ya kali ya? Gue yang Kayak salah, itu gak yang tahu. versi lama. Jangan cancel gue. Ya. Kak. Tapi gue setahu gue tuh The Cure. Mungkin The Cure remake kali ya. Gue taunya Dari itu ya? yang 311. Gak tahu gue. Kalau The Cure gue lebih dengerin maksudnya gue lebih tahu tuh The Cure gitu. Pembawa lagu itu. Iya tapi lagu itu. Oh itu ya. 5 lagu ya. Whenever I'm alone with you, Oke. you make me feel like I am home again. Itu kan. Ya. I will always love you. Ya reference gue nggak tahu. Gue tuh suka mood gue aja gitu loh. Yeah, random ya. Random banget sumpah. Gue nih gue ada satu pertanyaan. Oke. Yang selalu gue tanyain. Gue tuh punya ini Chan. Kayak anjir kalau misal musik udah nggak ada, tapi gue dapet chance nih milih satu album buat nemenin keseharian gue lah, nggak apapun. Forever and ever. Forever and ever lah. Gue memilih karena gue Beatlemania, gue memilih si Rubber Soul. Oke. Itu yang akan menemani gue. Oke. Kalau lo satu album yang terbaik, yang mungkin menyelamatkan hidup lo juga gitu. Satu album. Sumpah dalam banget. Tunggu, gue mau lihat dulu. Ada, tapi I know the artist. It's Ariana Grande of come on. It's Ariana Grande. Tapi Ariana albumnya Grande. yang bukan yang baru, nggak mau. Yang lama. Gue mau yang lama. Gue mau yang dia kebalik itu. Thank you. Next album itu. Kenapa album itu? I think that album also saved me deh. Kayak ada fase gue yang gue agak menghilang dari diri, tapi gara-gara album itu gue jadi tertampar. Terus gue kayak, thank you girl, I'm back gitu.
Lebay banget jujur barusan, tapi ya itu yang Tapi terjadi. iya, lo menemukan Iya. Canti yang lo tahu gue tuh nggak kayak gini gitu. Di thank you next Ariana Grande. Thank you Ariana Grande, kalau mau temenan DM gue ya. Hopefully ada ini ya. Agak muluk-muluk sih, tapi yang nggak tahu kan bisa aja terjadi. Bisa aja loh. Bisa aja. Hey, we don't know. We don't know. Ya. Mana tahu debut album membawa lo ke Ariana Grande. Bener, mungkin lo punya link ke Ariana Grande. Belum sih. Lo punya nomor Ariana PH kan? dulu aja ya. Nah, PH dulu Ariana deh, Grande mah PH dulu. kejauhan sih, kejauhan sih. Oke, Canti, thank you so much. Thank you Thank for you so much having me. udah berbagi diskografi lo. Thank you. Makasih. Nanti next album belum bisa di-spill ya. Kapan It's ya? very soon. I guess gue bisa ngasih tahu bulan depan kali ya. Bulan depan setelah ini tayang. Bulan depan. Oke, ini April. Berarti bulan depan. Oke, Mei. Tanggalnya nanti update-nya mungkin di Instagramnya Betul. Canti akan diupdate. Benar, album Instagram terbarunya. and TikTok jangan lupa dong. And Oke, YouTube. Clipper Mania ya. Clipper Mania, thank Tolong you. ya. Tolong teman-teman Clipper, thank you. Thank you so much again. Thank you. Canti, Sobat Melolam, thank you banget udah nonton episode gua bareng Canti. Nanti ketemu di Melodi Samsara juga. Yeah. Lo bakal live session ya di sana. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.